Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berjanji akan melakukan inspeksi ke lapangan setiap minggu untuk melihat langsung persoalan di Jakarta. Menurut Ahok, melalui inspeksi lapangan, persoalan di DKI Jakarta dapat ditangani dengan lebih cepat. Hal ini disampaikan Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta Kamis pagi. Ahok pun menyatakan akan meninjau lapangan setiap hari Rabu. Ahok beralasan jika tinjauan lapangan dilakukan Rabu, maka masalah dapat diselesaikan di minggu yang sama. Enggak, saya bilang kalau mau peresmian, mau cek ke lapangan tiap hari Rabu aja. Karena Selasa kan sidang, Senin rapim, ya Rabu. Kalau Kamis, takutnya Kamis sudah dapat apa-apa, perintahnya Jumat udah pendek. Kalau Rabu kan masih bisa ditindaklanjuti hari Kamis, Jumat. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta pendapat Mahkamah Agung soal status dari Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Pandangan Mahkamah Agung itu menjadi penting bagi pemerintah untuk menyudahi perdebatan soal status sang gubernur. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Natsir usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan itu, Haidar mengundang Presiden untuk datang ke Tanwir Muhammadiyah di Ambon. Mengenai status dari Ahok, Haidar berharap Mahkamah Agung bisa segera mengambil keputusan yang tepat. Ketika putusan keluar, polemik status Ahok bisa dihentikan. Haidar juga menegaskan bila Presiden Joko Widodo akan tunduk pada putusan yang dibuat MA itu. Oke, saya pikir itu merupakan langkah yang cukup elegan ya. Jadi di tengah banyak tafsir tentang aktif non-aktif ini, maka jalan terbaik adalah meminta fatwa MA. Jadi fatwa MA, bukan fatwa MUI kata Pak Yunus. Pemirsa, Anda bergabung kembali bersama kami di News on the Spot. Selanjutnya pada hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berjanji akan melakukan normalisasi di seluruh kali di DKI Jakarta. Ahok juga berjanji akan melakukan pelebaran di seluruh sungai di DKI Jakarta. Banjir kiriman dari Bogor kembali tiba di Jakarta. Dalam pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, air mulai menggenang di 12 wilayah di Jakarta. Di antaranya di Kalibata, Balakembang, Kebon Jeruk, Bukit Duri hingga Kampung Melayu. Genangan air di wilayah tersebut berasal dari luapan Sungai Ciliwung. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pun berjanji akan melakukan normalisasi kali di seluruh Jakarta. Selanjutnya, Ahok juga berjanji akan membeli tanah warga di pinggir kali untuk dijadikan jalan inspeksi dan memperlebar kali di DKI Jakarta. Ya kita harus tahu kalau memang itu ada masalah, kita harus tetap normalisasi. Itu yang kita sampaikan, gak ada pilihan. Walaupun dia marah atau apapun, ya nama juga kayak orang tua sama anak gimana. Ini kalau nggak mau gimana? Sinetronnya jalan terus dong, banjir. Pokoknya semua saya udah bilang sama orang Jakarta, kalau kalian tinggal di belakang sungai, kamu hitung aja tanah kamu nih. Atau kalau kamu mau beli tanah, kamu beli tanah yang di belakang sungai, yang pas jalan inspeksi, nanti pasti jadi mahal. Karena kami nggak mungkin stop, kami akan terus lakukan normalisasi. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pemerintah bekerja dan melaksanakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pemberian grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar. JK menegaskan gesekan yang terjadi antara Antasari Azhar dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat ini tidak ada kaitannya dengan Pilgub DKI Jakarta. Menanggapi polemik yang terjadi antara mantan Ketua KPK Antasari Azhar dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutnya sebagai masalah pribadi antara Antasari Azhar dengan SBY. JK juga menegaskan apa yang disampaikan Antasari tidak ada kaitannya dengan Pilgub DKI Jakarta. JK membantah tuduhan SBY bahwa pemerintah telah berbuat zalim terhadap SBY. JK menambahkan pemerintah bekerja dan melaksanakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Saya tidak lihat hubungan antara pilkada dengan
apa yang terjadi antara Pak Antasari dengan Pak SBY. Bahwa mempunyai efek, ya, tapi tidak menjadi bahagian yang ini. Mungkin efeknya ya. Jadi kan itu kalau soal ini kan seperti saya katakan tadi, Pak Antasari dan Pak SBY sudah kedua-duanya mengajukannya itu ke polisi. Jadi tinggal kita melihat proses di kepolisian apa yang terjadi. Mudah-mudahan sebelum itu ada suatu solusi yang baik kekeluargaan antara kedua belah pihak. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pemberian gerasi terhadap Antasari Azhar sudah sesuai prosedur. Pratikno meminta gesekan yang terjadi antara Antasari Azhar dengan SBY tidak dikait-kaitkan dengan istana. Prosedur pemberian gerasi biasa aja gitu. Gerasi apa? Kalau ada Pak Antasari gini gitu kan itu urusan pribadi Pak Antasari lah, bukan urusan kita. Kalau gerasi ini kan bukan hanya gerasi yang pertama kali, sudah ada ratusan gerasi diberikan oleh Presiden. Jadi ini jangan dihubung-hubungkan terus dengan istana. Terus itu kayak pernyataan pengacaranya Ahok di mana di pengadilan, yaitu pernyataan di pengadilan, jadi nggak usah dihubungkan dengan Presiden gitu. Sebelumnya pada tanggal 14 Februari atau sehari menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Antasari Azhar mendatangi Bareskrim dan memberikan pernyataan yang menyinggung SBY. SBY pun langsung memberi tanggapan dan menyebut dirinya telah dizalimi oleh pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Setia Novanto mengapresiasi pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang berjalan dengan damai. Setia Novanto juga menyatakan pendukung pasangan Cagup-Cawagup yang maju ke putaran berikutnya, sedangkan paslon yang kalah tetap menjaga suasana tetap kondusif. Setia Novanto menegaskan agar seluruh pihak saling menghargai dan menghormati hasil akhir dari penghitungan suara serta proses pilkada yang berjalan damai. Begitu pula upaya KPU, KPUD dan Bawaslu yang menjaga proses pilkada serentak berjalan lancar. Tak hanya itu, Novanto juga mengapresiasi kerjasama dari pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat yang telah mensukseskan pilkada tahun ini. Tentu saya selaku Ketua DPR ini memberikan apresiasi penuh kepada pemerintah dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana pilkada serentak ini bisa berjalan dengan damai, kondusif, dan juga tentu kita harapkan siapapun nanti yang menang tentu kita harapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi kepentingan daerahnya masing-masing. Tapi bagi yang kalah ya kita harapkan juga legowo dan tentu bersama-sama untuk bisa ada kesempatan di kemudian hari, tapi bersama-sama ini demi kepentingan. Setelah tersingkir dari bursa pemilihan Cagup-Cawagup DKI versi perhitungan cepat atau quick count, Cagup nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan menerima kekalahannya dengan kesatria dan lapang dada. Agus juga mengucapkan selamat kepada dua pasangan calon nomor urut 2 dan 3 yang berhasil maju ke putaran kedua Pilkada DKI. Secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sekali lagi, secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Saya dan Ibu Silvi sekali lagi mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor 2, yaitu Bapak Basuki dan Bapak Jarot, serta pasangan nomor 3, yaitu Bapak Anies dan Bapak Sandi. Pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai pengusung dan para relawannya karena dia telah dinyatakan menang berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei versi quick count. Sementara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak menyangka akan menempati posisi kedua pada Pilkada DKI Jakarta berdasarkan hasil quick count.
Seusai melakukan pencoblosan surat suara di TPS masing-masing, pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, menyapa warga DKI Jakarta dan pendukungnya di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Di hadapan warga, Ahok berterima kasih kepada seluruh relawan serta partai politik pendukung dan segala dukungan moral dan material yang diberikan oleh para pendukungnya, sehingga Ahok Jarot kini memimpin sementara dalam proses quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Perolehan sementara itu sekaligus menepis prediksi dari sejumlah lembaga survei yang selama ini memprediksi Ahok Jarot tidak akan dapat menembus angka 20% dalam Pilkada DKI Jakarta. Selamat sore semua. Pertama-tama kita lantas bersyukur atas hasil yang kita capai dari walaupun masih setengah. Ya, kami sangat berterima kasih kepada para pendukung, relawan, termasuk partai politik, termasuk semua pihak. Kenapa? Kalau kita melihat dimarahin, Mbak. 3-4 bulan yang lalu, bahkan ada lembaga survei yang menyatakan Ahok Jarot itu bisa jadi paling buncit. Tidak sampai perolehan suara 20%. Bahkan ada lembaga survei yang mengatakan hanya 10%. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan juga tidak menyangka menempati posisi kedua. Anies mengaku hanya bisa pasrah pada Tuhan Yang Maha Esa terkait hasil pilkada. Meskipun tidak berkomentar apakah pilkada DKI akan berlangsung 1 atau 2 putaran, namun Anies optimis dirinya lolos di fase hari ini. Kami merasa prosesnya masih panjang, jadi kami akan mengikuti ini semua dengan sebaik-baiknya, dengan tertib, dan berharap proses yang sudah berjalan baik hari ini akan bisa tuntas sesegera mungkin, dan harapannya kita bisa segera menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Jika hasil akhir pilkada tidak mencapai 50%, maka dipastikan pilkada DKI Jakarta akan berjalan 2 putaran antara Basuki Cahayapurnama Jarot dan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai pengusung dan para relawannya karena dia telah dinyatakan menang berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei versi quick count. Sementara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak menyangka akan menempati posisi kedua pada Pilkada DKI Jakarta berdasarkan hasil quick count. Seusai melakukan pencoblosan surat suara di TPS masing-masing, pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, menyapa warga DKI Jakarta dan pendukungnya di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Di hadapan warga, Ahok berterima kasih kepada seluruh relawan serta partai politik pendukung dan segala dukungan moral dan material yang diberikan oleh para pendukungnya, sehingga Ahok Jarot kini memimpin sementara dalam proses quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Perolehan sementara itu sekaligus menepis prediksi dari sejumlah lembaga survei yang selama ini memprediksi Ahok Jarot tidak akan dapat menembus angka 20% dalam Pilkada DKI Jakarta. Selamat sore semua. Pertama-tama kita lantas bersyukur atas hasil yang kita capai dari walaupun masih setengah. Ya, kami sangat berterima kasih kepada para pendukung, relawan, termasuk partai politik, termasuk semua pihak. Kenapa? Kalau kita melihat dimarahin, Mbak. 3-4 bulan yang lalu, bahkan ada lembaga survei yang menyatakan Ahok Jarot itu bisa jadi paling buncit. Tidak sampai perolehan suara 20%. Bahkan ada lembaga survei yang mengatakan hanya 10%. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan juga tidak menyangka menempati posisi kedua.
Anies mengaku hanya bisa pasrah pada Tuhan Yang Maha Esa terkait hasil pilkada. Meskipun tidak berkomentar apakah pilkada DKI akan berlangsung 1 atau 2 putaran, namun Anies optimis dirinya lolos di fase hari ini. Kami merasa prosesnya masih panjang, jadi kami akan mengikuti ini semua dengan sebaik-baiknya, dengan tertib, dan berharap proses yang sudah berjalan baik hari ini akan bisa tuntas sesegera mungkin, dan harapannya kita bisa segera menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Jika hasil akhir pilkada tidak mencapai 50%, maka dipastikan pilkada DKI Jakarta akan berjalan 2 putaran antara Basuki Cahayapurnama Jarot dan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.